puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Warga panik karena angin begitu kencang menerjang seluruh benda yang dilewatinya. Hujan yang turun disertai angin puting beliung menerjang Dusun Blang, Bubue, Gampong Bengga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi Aceh pada Sabtu 5 April 2025. Pemirsa, belasan rumah warga di Kabupaten Bener Meriah, Aceh rusak parah akibat terjangan angin puting beliung. Meski tak mengakibatkan korban jiwa, sebagian warga mengungsi karena khawatir terjangan angin puting beliung kembali terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Salawat beserta salamnya senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selamat datang di video edukasi tentang bencana angin puting beliung. Dari dampak, penyebab, ciri-ciri, dan manajemen bencana itu sendiri. Perkenalkan, nama saya dari STIT Rakyat Santang semester 6B yang akan memandu diskusi pada kesempatan kali ini bersama 3 sahabat saya yang luar biasa yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Sumarti yang akan membahas tentang penyebab dan ciri-ciri angin puting beliung. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Saya akan membacakan fenomena alam tentang puting beliung. Puting beliung adalah fenomena alam berupa angin kencang yang berputar-putar dengan kecepatan tinggi secara acak dan bergerak begitu cepat. Bencana ini biasanya terjadi tiba-tiba dan bisa menimbulkan kerusakan yang cukup serius. Adapun penyebab utamanya adalah 1. Pertemuan massa udara panas dan lembab serta dingin membuat ketidakstabilan atmosfer dan memicu awan cumulonimbus. 2. Kondisi geografis iklim tropis sangat rentan karena suhu dan kelembaban yang tinggi. 3. Pemanasan permukaan tanah yang cepat khususnya di siang hari sehingga dapat memicu terbentuknya pusaran angin vertikal. Selanjutnya, adapun ciri-cirinya akan terjadinya angin puting beliung adalah langit gelap dengan awan cumulonimbus yang besar, udara panas, pengap, serta gerah, petir datang bertubi-tubi tanpa adanya hujan, gemuruh seperti suara pesawat terbang yang dalam kondisi rendah, daun-daun berguguran sebelum angin datang. Dengan mengetahui ciri-ciri alam yang akan terjadinya puting beliung itu, kita dapat melakukan kewaspadaan dan cepat melakukan mitigasi untuk perlindungan dan agar tidak terjadi hal-hal yang sangat merugikan yang terasa sangat besar. Angin puting beliung melanda 2 desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yakni Desa Bugis di Kecamatan Anjatan dan Desa Curug di Kecamatan Kandanghaur, pada Minggu sore, 16 Maret 2025. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 16 WIB ini menyebabkan kerusakan parah di pemukiman warga dan sejumlah fasilitas umum. Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Indramayu, total ada 119 rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung tersebut. Selain itu, beberapa fasilitas umum seperti gedung olahraga, gor, sekolah, dan puskesmas juga mengalami kerusakan. Fenomena alam ini terekam dalam video yang viral di media sosial, menunjukkan pusaran angin besar yang membentuk tornado sebelum akhirnya turun ke permukiman warga. Sekretaris BPBD Indramayu, Asep Afandi, menjelaskan bahwa kejadian ini diawali dengan fenomena pusaran angin di langit yang mengejutkan warga. Angin tersebut kemudian turun ke bawah dan menghantam pemukiman warga di kedua desa. Ia menyebutkan bahwa hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya angin puting beliung. Wakil Bupati Indramayu, Syaifuddin, meminta tim gabungan untuk segera turun ke lokasi bencana guna melakukan penanganan darurat. Ia juga menginstruksikan agar dilakukan pendataan terhadap warga yang terdampak serta inventarisasi kebutuhan pasca bencana. Menurutnya, langkah asesmen menjadi prioritas untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Saat ini, tim gabungan dari BPBD, Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya telah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi dan penanganan sementara. Pihak berwenang juga terus memantau situasi di lapangan guna memastikan keselamatan warga serta mencegah dampak lanjutan dari bencana tersebut.
ayo Bu, Banten Bu. Narasumber yang kedua adalah Saudari Yulia Ayu yang akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh bencana angin puting beliung. Saya Yuli Ayu Rahmatul Fitri, saya dari semester 6B Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dampak-dampak bencana dari angin puting beliung. Nah, jadi ada beberapa dampak dari bencana angin puting beliung. Yang pertama adalah kerusakan fisik, di mana rumah-rumah roboh, pohon-pohon tumbang, tiang listrik pun roboh, sehingga mengganggu akses jalan atau menjadikan jalanan rusak. Nah, yang kedua adalah adanya korban jiwa akibat tertimpa bangunan roboh atau material yang berterbangan. Nah, yang ketiga adalah gangguan ekonomi dan sosial, di mana aktivitas ekonomi masyarakat itu lumpuh, bahkan distribusi barang terganggu, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Seperti ketika mereka menjual di penggiling barang, adanya jalan yang terganggu. Keempat adalah dampak psikologis, di mana korban yang tertimpa itu menjadi trauma dan stres, bahkan mempunyai gangguan mental yang sangat besar. Bencana ini memang singkat, namun efeknya sangat berkepanjangan. Oleh karena itu, penting ada peran dari semua pihak dalam pemulihan pasca bencana ini. Kondisi Depok hari ini kalau berdasarkan pantauan kami, dari arah Jakarta menuju Depok memang sudah mulai lancar, dan di daerah Margonda Raya, di mana jika sebelumnya pohon tumbang mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang, namun pagi hari ini sekitar pukul 6 pagi sudah mulai lancar. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kondisi di daerah Depok, khususnya di dekat Rumah Sakit Hermina yang memang cukup mengalami kerusakan yang cukup parah, baik dari baliho tumbang, kemudian juga pohon-pohon tumbang. Bisa dilihat di belakang saya, ini beberapa pohon di sekitar Rumah Sakit Hermina ini juga masih tumbang dan masih belum dievakuasi, karena memang kondisinya jika kita melihat pada hujan lebat dan juga angin kencang pada hari Selasa sore lalu, ini menutup jalan di sekitar Rumah Sakit Hermina atau hotel di sini, di mana sempat terjadi kemacetan dan juga akibatnya mengakibatkan padam listrik dari pukul 5 sore atau semenjak angin kencang itu terjadi. Dan selain itu juga baliho-baliho bisa dilihat juga ini masih mengalami kerusakan, namun dari petugas damkar dan juga beberapa petugas lainnya juga segera melakukan evakuasi. Selain pohon-pohon tumbang, saya akan mengajak Anda untuk melihat sisa-sisa kerusakan akibat hujan lebat dan juga angin kencang yang terjadi pada sore lalu, di mana salah satu yang terdampak adalah di Rumah Sakit Hermina, di mana dari plang dari Hermina sendiri atau platformnya juga mengalami kerusakan atau tumbang. Namun bisa dilihat hingga hari ini memang masih terlihat kerusakannya. Namun memang di sini untuk kemacetan ataupun jalur transportasi atau lalu lintas masih tergolong lancar. Dan jika Anda lihat di sebelah kiri saya, ini adalah platform dari sebuah gedung juga masih terlihat mengalami kerusakan. Dan di Rumah Sakit Hermina sendiri juga bisa saya lihat di sini adalah masih kerusakannya juga cukup parah, masih dievakuasi. Dan untuk jalur kereta api juga mengalami kerusakan akibat pohon tumbang, di mana sekitar pukul 7 malam pada Selasa kemarin, beberapa komuter lain dari arah Depok, daerah Depok dan juga Bogor sempat terganggu, namun sekitar pukul 11 malam dapat diatasi. Dan di sini bisa dilihat kerusakan yang terjadi. Dari plang Hermina juga masih terlihat kondisinya masih rusak, dan juga di dalam juga masih ada beberapa kerusakan yang terjadi. Hal tersebut diakibatkan
oleh angin kencang yang dialami pada hari Selasa sore lalu. Dan untuk antisipasi kemacetan pada hari ini memang dari petugas kepolisian juga nantinya akan berjaga di sekitar Margonda Raya, di mana juga tadi berdasarkan pantauan kami dari pukul 6 pagi memang kondisinya lancar, namun sudah ada beberapa petugas kepolisian dan juga petugas damkar dan juga petugas kebersihan untuk membersihkan sisa-sisa atau puing-puing akibat hujan lebat ataupun angin kencang yang terjadi pada Selasa sore. Dan sebagai informasi, berdasarkan data dari pukul 7 malam, setidaknya terdapat 622 listrik yang terganggu, di mana 303 listrik sudah kembali normal menyala dan masih ada sekitar 319 yang memang masih dalam tahap proses penormalan. Dan diharapkan memang seluruh wilayah Depok dan juga sekitarnya bisa kembali normal atau listrik kembali padam, mengingat daerah Depok dan Jakarta ini merupakan potensi atau urat dari aktivitas yang cukup besar menuju Jakarta. Dan kita harapkan semua aktivitas kembali normal dan juga kereta api menuju Depok ataupun Bogor bisa juga kembali normal. Narasumber yang ketiga adalah Saudari Lasmi Yuliana yang akan membahas tentang strategi manajemen bencana dan bagaimana masyarakat bisa lebih cepat dan tanggap dan siap untuk menghadapi bencana itu sendiri. Terima kasih. Manajemen bencana angin puting beliung terbagi ke dalam 3 tahap: prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. 1. Prabencana, mitigasi dan kesiapsiagaan. Di antaranya ada edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri dan cara menghadapinya, simulasi evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, serta penataan lingkungan seperti menanam pohon, penahan angin, dan memperkuat struktur bangunan. Yang kedua, ada saat terjadi bencana. Di antaranya, masyarakat harus segera mencari tempat berlindung yang aman, hindari berada di dekat jendela, tiang listrik, dan pohon besar, serta dengarkan informasi dari BMKG dan BPBD. Yang ketiga, pasca bencana. Pemerintah dan relawan harus segera melakukan evakuasi dan pendataan korban. Bantuan logistik dan medis harus cepat didistribusikan. Dan psikososial dan trauma healing juga penting dilakukan. Manajemen bencana yang baik akan mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko di masa mendatang. Fenomena puting beliung yang muncul di perbatasan Bandung, Sumedang, Jawa Barat, Rabu 21 Februari 2024 sore mengejutkan warga. Angin kencang berputar, membesar, menerkam apa saja dan menerbangkannya ke udara. Meski banyak keluarga dan bangunan yang terdampak, warga tetap antusias membicarakan kehebohan yang terekam ramai di media sosial itu. Sebagian menyebut kejadian ini adalah tornado, meski fenomena itu sangat langka di Indonesia, apalagi di Jawa Barat. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Teguh Rahayu, memastikan fenomena alam ini bukan tornado, melainkan puting beliung. Pihaknya mencatat kecepatan angin saat itu adalah 36,8 km per jam. Pertumbuhan tornado berasal dari perairan dan terdeteksi dari radar, adapun puting beliung berasal dari awan cumulonimbus. Pembentukan awan ini biasanya gejala awal terjadinya puting beliung. Awan akan berwarna pekat dan berbentuk seperti kol. Gejala lainnya adalah udara terasa panas dan gerah, serta ranting pohon dan dedaunan bergerak cepat karena tertiup angin kencang. Namun, tidak semua awan jenis ini menimbulkan puting beliung. Di luar perdebatan itu, puting beliung tetap harus diwaspadai, apalagi ini bukan yang pertama terjadi di kawasan tersebut. Pada 2019 misalnya, puting beliung merusak 200 rumah di Kompleks Ranca Ekek Permai 2, Kampung Jatisari, Kampung Papanggungan, dan Kampung Babakan Linggar Jati Baru di Kecamatan Ranca Ekek. Saat itu peristiwanya juga terjadi tiba-tiba. Meramal alam memang bukan perkara mudah. Hingga kini belum ada teknologi yang bisa mendeteksi kapan dan bakal sebesar apa puting beliung. Namun setidaknya ada 3 tanda terbentuknya puting beliung, yaitu awan gelap, muncul petir, dan angin kencang. Namun semuanya belum bisa mendeteksi kapan bencana ini datang. Puting beliung merupakan fenomena atmosfer lokal dengan skala ruang sempit dan waktu singkat.
Untuk memantau puting beliung diperlukan radar sangat sensitif yang memiliki ketepatan dalam mendeteksi posisi spasial terhadap penumpukan uap air dan pergerakan awan. Di tengah segala tantangan itu bukan berarti puting beliung tidak bisa dimitigasi. Muncul akibat dampak perubahan iklim, puting beliung diyakini bisa diminimalkan kemunculannya apabila manusia berpihak pada alam. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Jamaluddin mengatakan puting beliung sedikit banyak bersinggungan dengan fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island. Fenomena ini terkait peningkatan suhu perkotaan dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Alih fungsi lahan hingga kehadiran lahan terbuka menjadi beberapa pemicunya. Selain keberpihakan pada alam, daya adaptasi bisa dilengkapi dengan pengetahuan mitigasi saat puting beliung terjadi. Berdasarkan buku saku Tangkap Tanggas Tangguh Menghadapi Bencana oleh BNPB, panik bukan pilihan yang tepat. Meski dalam kondisi ketakutan, sebaiknya tidak panik dan tetap tenang menghadapi bencana apapun termasuk puting beliung. Dalam buku saku disebut jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Selain itu, warga harus menghindari bangunan tinggi, tiang listrik dan papan reklame. Apabila hendak masuk bangunan, harus dipilih yang kokoh. Jangan lupa matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Apabila itu bisa dilakukan, risiko menjadi korban kemungkinan dapat ditekan. Kesimpulannya, angin puting beliung adalah fenomena alam ekstrim yang berbahaya yang dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Ciri-cirinya adalah berupa pusaran angin yang sangat kencang berbentuk corong yang menjongkok awan cumulonimbus ke permukaan tanah atau air. Kecepatannya sangat tinggi, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Manajemen bencana yang baik memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan mempercepat pemulihan pasca bencana itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.